Itu sudah ada semua, Ambarukmo dan lain-lain, sudah ada semua ya. Jadi di Indonesia kental banget soalnya hubungannya dengan Pantai Selatan. Karena tradisi bangsa kita, berdirinya bangsa tuh berhubungan semua. Dengan adanya Mataram Islam itu, jadinya berhubungannya panjang sampai sekarang. Kalau ruangan di Keraton Surakarta atau Yogyakarta ada nggak ruangan khusus untuk ibu misal? Kalau Yogyakarta, Surakarta, saya kalau Yogyakarta nggak bisa tahu ya karena nggak bisa masuk ke dalam totalnya. Tapi kalau Surakarta ada, namanya Panggung Songgobuwono. Nah, kapan-kapan kalau kita nanti dapat akses di sana, mungkin kita nanti minta izin sama teman kita bisa liput Songgobuwono. Songgobuwono itu adalah tempat di mana raja bertemu dengan Kanjeng Ibu. Itu masih ada sampai sekarang. Lokasinya di dalam keraton. di dalam Keraton. Dia menara, yang ada naganya itu di atasnya. Itu Panggung Songgobuwono. Itulah tempat bertemunya raja dengan ibu. Cuma yang patut Om ketahui, semenjak almarhum Sinhun Pakubuwono X itu hubungan antara ibu sama Raja Jawa Surakarta itu udah levelnya udah berbeda. maksudnya? Jadi gini, sekarang di bawah Eyang Sinhun Pakubuwono X udah manggil ke ibu itu udah manggilnya Eyang. Jadi bukan suami batin lagi, udah manggil Eyang sampai sekarang. Karena adanya suatu kejadian di saat Eyang Pakubuwono X tuh hendak berjalan atau gimana, tiba-tiba kayak apa, akhirnya ibu ngucap kata anakku, semenjak itulah berubah semua di situ. Jadi sekarang semua keturunan dari Keraton Surakarta kalau ke Pantai Selatan tuh nyebutnya Eyang begitu. Kalau Ibu Ratu hanya untuk mungkin bapaknya atau kakeknya dulu yang menyebutnya. Iya. Ya? Nah, karena dulu masih istri batin, sekarang udah berubah. Tapi sebenarnya kalau mereka masih berhubungan, malah lebih bagus kalau kayak yang masa lama lebih dekat, gampang untuk meminta sesuatu dan lainnya. Berarti itu mulai di era Panembahan Senopati ya? Kalau awalnya cerita sebelum berdiri memang sebelum berdiri, waktu bertapa di Parangkusumo itu akhirnya terjadi sebuah perjanjian, akhirnya Keraton Mataram Islam berdiri. Nah kalau Yogyakarta itu masih ada sampai era yang Hamengkubuwono IX. Oke. Untuk yang habis sekarang, habis 10, berarti tidak ada? Nah, saya kurang begitu tahu karena kurang begitu kenal dengan yang berikutnya. Tapi kalau yang di HB9 kan dulu beliau kita lebih gampang menjangkau informasi, dan juga saya kenal baik dengan cucu beliau, jadi semua catatan tangannya ada semua. Oke. Terus kalau kita ngomong-ngomong tentang cerita Ibu Ratu Laut Selatan ini kan sepertinya ini beredar kan setelah adanya Kerajaan Mataram Islam. Iya. Waktu Panembahan Senopati sebagai raja pertama di Kerajaan Mataram. Cuman sebelum adanya Kerajaan Mataram ini kan tidak ada cerita seperti itu kan. Iya. Jadi begini, saya ingin pendapatnya Kanjeng Budi. Kenapa kok ceritanya ini baru muncul waktu era Mataram Islam? Kenapa kok dulunya sebelum ada Mataram Islam kok belum ada cerita seperti ini? Apakah ini hanya sekedar rekayasa mungkin dari Belanda waktu itu yang berusaha untuk mengkerdilkan dalam tanda kutip tentang apa ya budaya Jawa ini? Monggo saya minta ulasannya. Ya. Jadi kenapa hal itu terjadi seperti ini Om? Dulu sebelum Mataram Islam ini kan masih ada era istilahnya Pajang. Nah, era Pajang itu kan masih ketat dipengaruhi dengan adanya era Majapahit. Nah, kalau Majapahit dulu kan kiblatnya bukan ke daerah sini Om. Dia kiblatnya lebih ke Gunung Lawu. Jadi setiap kerajaan tuh punya kiblatnya masing-masing. Jadi dia naikkannya mana? Misalnya dalam eranya Majapahit kan Gunung Lawu, Arjuna sekitar situ. Waktu era Mataram kuno itu kiblatnya Gunung Merapi, ke daerah sampai ke Gunung Merbabu sampai ke sana kiblatnya. Nah jadi biasanya tiap kerajaan itu punya kiblat yang membantu mereka. Karena penguasa goib itu banyak. Jadi ada level-level tertentu. Jadi kerajaan itu didukung oleh siapa?
berdiri kerajaan itu. Nah kebetulan Mataram Islam ini kan muncul dari pecahnya dari pemberian dari istilahnya pecahnya dari Pajang. Pajang, ya. Dikasih tanah alas Mentawai. Nah, dulu kan kalau langsung buka aja kerajaan kan nggak mungkin, nggak bisa dibangun karena Mentawai ini banyak sekali jinnya, banyak sekali goibnya. Akhirnya kan pendiri akhirnya yang betapa dan lain-lain akhirnya dibantu dan dijanjiin untuk kerajaan itu, karena itu tiap kerajaan tuh yang backingnya beda. Makanya Mataram Islam tuh eranya Jaya, majulah yang backingnya Kanjeng Ibu. Nah kalau di eranya waktu Majapahit malah Gunung Lawu yang maju, sekitar daerah Lawu dan lain-lain. Jadi tiap kerajaan beda dia. Berarti dalam hal ini Kanjeng Budi mengatakan setiap kerajaan-kerajaan dulu yang pernah ada di Nusantara ini, khususnya di Jawa ini, bekerja sama dengan istilahnya kekuatan gaib yang ada di gunung-gunung Ya selalu yang tadi itu. ada dukungan dari situ. Kalau nggak ada dukungan dari situ kan bagaimana bisa menguasai kerajaan itu? Kerajaan kalau tidak menguasai juga goib, kerajaan goib pasti terganggu, nanti ada wabah, ada apa di masyarakat. Jadi mereka harus kontrol semua. Jadi seperti itu. Jadi tiap kerajaan tuh backingnya beda, bikin daerahnya. Jadi mesti ada kolaborasi ya. Ya makanya. Dengan dunia gaib itu. Ya makanya kerajaan yang kayak misalnya di daerah Pajajaran kan beda lagi dia kiblatnya. Jadi karena Mataram Islam kiblatnya itu ke pantai selatan, dulu bantuan dari Kanjeng Ibu, makanya Kanjeng Ibu tuh karena munculnya kan jadi istri batinnya Raja-Raja Mataram, jadi kan mereka berani keluarkan itu semua sampai era berjayanya era Mataram. Cuma belakangan ini kan sudah mulai tergerus kata-kata seperti itu di raja-raja berikutnya gitu. Jadi banyak juga terjadi perubahan di mana. Jadi dulu awalnya kayak misalnya di Merapi, dulu kan Merapi semua raja kibratannya itu kan Dewa Siwa. Lalu muncul era Buddha, tergerus lagi yang Dewa Siwa, muncul lagi yang tentang Sang Buddha. Jadi tiap kerajaan tuh punya sendiri ya. Nah itu kenapa era Mataram Islam aja lah munculnya Kanjeng Ibu. Kalau nggak ada Mataram Islam mungkin tidak ada cerita yang bangkitin untuk cerita itu. Tapi di tempatnya sendiri tetap ada kerajaan itu, kerajaan goib itu. Dalam salah satu serat atau babat, saya lupa namanya, di situ diceritakan bahwa Panembahan Senopati itu melakukan laku prihatin, tirakat di pantai selatan sampai sekian lama, hingga sampai akhirnya beliau itu bisa bertemu dengan Ibu Ratu. Diceritakan di situ bahwa beliau itu masuk ke dalam kerajaannya Ibu Ratu. Saya ingin mengkonfirmasi sebagai salah seorang juru kunci, apakah cerita di babat itu demikian, apa benar gitu? Kalau cerita di babat itu, kalau beliau masuk secara jasad ya tidak seperti itu. Mungkin yang Panembahan dulu sukmanya yang keluar, karena dulu keturunannya dari yang Panembahan sampai keturunan ke bawahnya memang menguasai sekali ilmu Rogo Sukmo yang udah tingkat yang sangat tinggi, sampai ke cucunya beliau Sultan Agung itu yang memiliki ilmu Rogo Sukmo yang paling tinggi. Jadi dia bisa melakukan Rogo Sukmo betul wujud. Jadi itu yang sudah susah saya ngomong gitu, karena belum ada orang lagi yang bisa menguasai seperti itu. Jadi kita bisa memunculkan wujud baru dimanapun kita mau datang. Nah itu hanya Sultan Agung yang menguasai. Sultan Agung? Iya, yang Sultan Agung. Sayangnya saya kan dulu tugas di Pajimatani Mugiri. Sayangnya kamera nggak boleh masuk ke sana. Kalau masuk bisa saya bawa ke sana. Tapi kebetulan di sana ada pantangan untuk kamera. Nggak boleh memang ngambil gambar foto. Iya, tidak boleh sama sekali setelah pintu yang di atas. Jadi di sana tuh ada makam yang dari batu warna hitam. Di sebelahnya ada tempat untuk orang bersujud. Itu tempatnya yang Sultan dengan bangunan kayu jati yang pendek. Itu makamnya yang Sultan Agung. Dan di situ tanahnya wangi. Wangi? Iya, sayang bener. Setiap hari? Iya, makanya disebut tanah wangi sana. Itu alami? Alami. Karena dulu panahnya yang dia pancarin kemana tuh, taruh ke situ, tanah itu langsung berubah jadi wangi. Itulah makanya yang Sultan Agung dimakamkan di sana. Nanti kalau kita sempet ya, kalau nanti udah kembali, ada kelambu pertamanya yang Sultan Agung. Ini kan dipegang oleh
ada salah satu orang. Nanti kalau memang udah kembali ke dia lagi, nanti kita akan meliput itu, nanti saya kasih tahu itu. Itu kan benda sakral dari Sultan Agung. Cuma sekarang masih secret ini ya. Iya. Belum waktunya untuk dibuka ini. Berarti itu kalau waktu dulu memang ada interaksi, entah itu secara fisik ataupun goib antara Panembahan Senopati sama Ibu Ratu. Ini lanjutan dari bapak itu sendiri. Ibu Ratu itu sering juga berkunjung ke keraton. Kalau awal pada hari-hari tertentu itu bahkan bisa istilahnya dipanggil dalam tanda kutip gitu. Gimana itu ya? Kalau versi dulu memang seperti itu, karena itu kan baru awal-awalnya cerita hubungan ini dimulai. Jadi memang ada seperti itu, karena Kanjeng Ibu memang bisa munculin wujud kok. Cuma belakangan ini kan beliau tidak keluar lagi. Kalau dulu masih zaman era-era dulu ya, karena beliau gampang sekali untuk munculkan wujud. Ini sebuah rahasia yang orang nggak tahu, bahwa Ibu Ratu itu sebenarnya punya kemampuan untuk munculkan wujud. Itu berupa apa ya, visual saja. Ya, wujud nyata. Dia bisa. Ada fisik nyata, badan wadah kasar. Iya. Ini nggak semua orang tahu soal ini. Iya. Jadi belakangan ini kan saya makin dekat mengenal tentang Ibu. Makin banyak anak-anak Ibu, orang-orang berhubungan sama Ibu datang kepada saya sekarang ini. Baru tadi ada satu pasien juga yang ternyata di dalam dirinya itu ada pembantu dari Ibu yang di sana, dari selatan. Itu banyak sekali yang selama ini. Makanya tadi pas tadi saya tembakan energi Kundalini, dia reaksi, lalu dia langsung menembah. Saya bilang, dari mana? Ternyata dari selatan. Saya bilang, oh berarti kenal sama saya, benar katanya. Dia bilang, Bu, jangan dikeluarin gitu dari situ. Saya bilang gini aja, kalau kamu nggak mau dikeluarin, terus kamu ngapain di sini kalau nggak ada gunanya? Akhirnya terjadi, saya bilang kesepakatan, ya gini aja, kalau kamu nggak mau saya usir dari orang ini, kamu bikin dia kaya. Kamu harus ada manfaat, tetapi tidak boleh minta apapun dari dia. Akhirnya sepakat, tapi tetap harus ada bayaran. Jadi saya bilang, setiap kamu bikin dia berhasil, kamu akan dikirimkan 10 kali Al-Fatihah. Wah, langsung senang banget ya. Sebenarnya tidak perlu korban jiwa sebenarnya, Om. Al-Fatihah itu kalau dibacakan untuk mereka, jumlahnya makin banyak, luar biasa penyampai mereka. Mereka pasti gembiranya luar biasa. Tidak perlu bawa hewan. Sebenarnya Al-Fatihah itu jangan salah gitu. Jangan kirim Al-Fatihah sembarangan sama goib. Mereka akan jadi kuat sekali dan sakti gara-gara Al-Fatihah itu. Maksudnya? Al-Fatihah itu luar biasa transaksinya. Maksudnya jangan sampai salah itu. Jangan sembarangan kirim ke orang goib Al-Fatihah. Nanti mereka makin kuat soalnya gara-gara Al-Fatihah yang kita kirim. Berarti misalnya dianya itu jahat, berarti tetap jahat, tambah kuat kejahatannya. Tambah kuat, kekuatannya, energinya tuh bertambah. Jadi kalau dia mau buat jahat kan mereka tuh tidak ada jahat, tidak ada baik. Cuma mereka lakuin apa yang mereka mau aja. Begitu. Terus gimana? Tadi misalnya kalau kirim Fatihah yang paling pas itu kayak apa? Ya, tidak salah. Jadi gini, kayak yang orang ini kasusnya kan, kalau misalnya bantu jariah, bantu kaya dan lain-lain itu kan biasanya hubungannya tuh dengan pesugihan, ada korban dan lain-lain. Tapi kali ini kan sebenarnya saya ngomong ke goibnya, tidak boleh ada korban bayaran apapun yang kamu harap dari mereka. Akhirnya dia sepakat. Lalu karena namanya orang kerja pasti ada upah. Saya bilang, kamu akan dikasihkan Al-Fatihah. Saya bilang, berapa Al-Fatihah yang kamu minta? Lalu dia malu-malu, dia ketakutan. Akhirnya dia bilang 10 Al-Fatihah itu udah besar banget bagi mereka itu ya? Iya, karena Al-Fatihah itu kalau dibacain ke dia, badannya tuh langsung, kekuatannya tuh langsung meningkat, langsung berpendar gitu. Jadi jangan salah-salah Al-Fatihah itu kirim-kirim sembarangan ke goib. Gitu. Itu waktu yang ikut itu apa, pembantunya Ibu? Iya. Jadi itu ngikut atas kemauannya sendiri atau memang istilah diupayakan sama orangnya tersebut? ada suatu keadaan yang bikin dia ada di sana. Jadi orang itu banyak ditolongnya. Jadi
Misalnya waktu itu keseret bus tidak meninggal, ketabrak apa tidak meninggal, itu dia yang nolong. Tadi itu rencana saya mau keluarin, tapi begitu saya dikasih review sama dia di otak saya bahwa kalau nanti jadi keluarin, dia akan narik kembali semua anugerah yang kemarin. Ngeri saya jadinya. Nanti orang ini pasti kecelakaan. Berarti pembantunya ibu itu dengan sukarela memang membantu, bukan diminta loh. Enggak. Jadi suatu saat ada biasanya pembantu dari selatan itu kan banyak sekali dia keluar, dan ini pembantu ibu langsung, bukan pembantu dari di bawahnya Roro Kidul atau di bawahnya Blorong. Jadi dia pembantu ibu langsung. Suatu saat mungkin dia jalan, dia mungkin lihat orang kejadian, dia bantu, dari situlah jadi ikatan. Seperti itu. Kira-kira faktor apa yang bisa menyebabkan pembantunya ibu tadi itu membantu orang yang kayak itu tadi? Ya, jadi gini. Kebaikan apa? Kan jelas itu kan ada kebaikan, mungkin ada tirakat apa dari orang itu. Jadi gini, ada beberapa yang datang ke sini tuh memang dalamnya tuh ada pembantunya ibu atau dewi-dewinya ibu. Biasanya ciri khas mereka tuh dari yang pernah datang ke saya tuh semua, mereka tuh memiliki wangi khusus di tubuhnya. Tulang wangi maupun darah wangi. Wangi khusus itu gimana maksudnya? Jadi saya suka gini, kalau misalnya ada pasien tuh yang banyak goib di tubuhnya, biasanya saya suruh ngadep ke sana tuh saya gini kan. Saya berlaku seolah-olah saya adalah gaib. Saya mau cium apa yang sebenarnya dicari gaib ini. Ternyata benar ada wangi yang membuat orang tuh nyaman, tenang, khusus dari wangi mereka tuh keluar dari tubuhnya. Itu berasal dari tulang wangi maupun darah wangi atau daging wangi. Tulang wangi, darah wangi, atau daging wangi. Iya. Ini apa ya? Alami. Alami. Bukan karena laku tirakat, bukan. Udah, alami dari lahir. Berarti ini anugerah dari Tuhan memang. Iya. Mereka akan disukai sama goib. Dan cenderung goib ingin menempati dirinya. Seperti itu. Ada yang pernah datang, itu dia tulang wangi. Begitu dia datang tuh minta tolong, saya pas berdoa tuh mulai dia muntah, dia reaksi. Ternyata di batang tubuhnya ada ratusan goib bertinggal di sana. Itu enggak tahu orangnya itu. Tahu. Makanya datang waktu tuh datang ke sini. Oh gitu. Kalau yang kemarin yang kasus yang kita acara di Kopi Rolas, yang satu itu, iya. Itu juga masuk ke dalam tubuh itu. Itu macan. Dari Sumatera, Bukit Barisan. Itu karena tulang wangi juga? Apa karena laku tirakat? Nah, orang itu kesaktian. kalau tulang wangi itu biasanya di perempuan. Kebanyakan di perempuan. Kalau yang orang kemarin yang kita kasus waktu kita acara di Kopi Rolas itu, yang orang teriak-teriak yang berubah itu kan yang laki-laki. Itu karena kita kan ngejar waktu, jadinya kan saya nangannya super cepat aja lah gitu. Nah, sebenarnya itu kan goibnya banyak itu macamnya. Ya nanti kita ulas untuk review yang acara batch yang pertama itu Kopi Rolas. Nanti kita ulas di sesi yang berikutnya. Saya tak mau menggali tadi ya tentang sisi orang yang punya anugerah tulang wangi. Itu kan tadi Kanjeng Budi membeberkan tentang nilai-nilai positif. Iya. Kira-kira apa ada efek yang sekiranya tidak mengenakkan? Saya tidak ngomong negatif, tidak mengenakkan bagi orang seperti yang punya anugerah tulang wangi itu. Oh ya, kalau dia ditempatin goib yang banyak, biasanya akan memakan energi dia. Dia akan lelah, capek, sakit-sakitan. Iya, betul. Jadi mereka tuh tergerus, dan juga pasti sholatnya tak bisa diterima. Tidak bisa diterima? Tak bisa lah, goibnya semua di badan. Jadi Gusti Allah ngasih izin Kanjeng Nabi Sulaiman untuk memperistri banyak sekali goib jin, tapi dengan syaratan satu, goib tidak boleh masuk ke dalam tubuh. Jadi yang lain tidak masalah, tapi tidak boleh. Karena apa? Karena tubuh kita ini adalah baik tempatnya Gusti Allah. Gusti Allah tidak mau ada yang lain di situ. Itu doang problemnya. Nah, sebagai orang awam yang mungkin dengan banyak keterbatasan, entah keterbatasan tenaga, biaya, yang sekiranya kan tidak tahu orang awam ini, dia itu ingin mendeteksi apakah kira-kira ada makhluk yang goib tadi itu di tubuhnya atau enggak. Kira-kira kalau menurut Kanjeng Budi, apa ada tipsnya untuk mendeteksi
kira-kira kita ada yang muni apa enggak? Gitu. Ini orang awam ini. Nah, gimana? Kalau untuk orang awam mendeteksi seperti itu agak sulit, karena untuk mendeteksi adanya gaib itu harus masuk ke maksudnya kayak waktu-waktu yang tepat, posisi yang tepat. Istilahnya gini aja lah, kalau orang misalnya jalan, dia gampang sekali merinding, gampang sekali berat tengkuknya dan lain-lain, itu kemungkinan besar bisa disisipin. Pokoknya ada orang yang jalan aja dia langsung kok gak enak, mau kepengen muntah dan lain-lain, itu pasti kena itu. Iya. Saya pernah kayak gitu. Itu orang itu berarti sensitif. Ketika ada di suatu tempat itu seperti tiba-tiba berat di tengkuk sini. Iya. Terus kepengen muntah gitu. Iya, berarti orang itu memang punya basic kemampuan, jadi dia bisa bersentuhan dengan gaib. Dia tuh kalau orang seperti itu tabrakan aja dengan gaib, dia pasti pengaruh. Kalau kita yang biasa ini tidak, gaib nabrak kita ya nggak apa-apa. Terus tipsnya kira-kira gimana untuk mengantisipasi? Kan kita sudah tahu sini berat misalnya tengkuknya. Terus kalau untuk orang awam harus ngapain gitu? Kalau untuk orang awam, saya anjurin setelah acara itu ketemu seperti tadi itu, dia pulang mandi garam. Mandi garam krosok itu penting banget. Mandi garam krosok 7 genggam dimasukin ke dalam ember, 7 genggam diaduk sampai rata, dibacakan kalau ya Islam 7 kali surat Al-Fatihah, habis itu dimandiin. Jangan dibilas, langsung tidur. Jangan dibilas. Jangan. Itu mandinya sore, malam? Malam sebelum tidur. Malam sebelum tidur. Iya. Tanpa dibilas, tidak pakai sabun. Enggak usah. Kalau mau mandi sabun dulu. Sudah mandi sabun selesai, baru satu ember tadi dihabisin sampai semuanya, habis itu dibiarin kering atau dilap boleh. Habis itu istirahat tidur. Jadi syaratannya tuh dapat dan pembersihannya dapat. Untuk hari bebas. Tapi ditentuin tadi cara baca Al-Fatihahnya. Cara baca Al-Fatihahnya harus benar-benar dihayati dari hati. 7 kali ya? Iya. Jadi membaca Bismillah dengan Al-Fatihah tuh, kalau dulu guru saya bilang, ini banyak orang bertanya guru saya ya, ini guru saya almarhum, istilahnya guru arwah. Guru arwah saya bilang, untuk mempelajari Bismillahirrahmanirrahim itu paling cepat makan waktu 2 tahun. Untuk mempelajari Al-Fatihah paling cepat 5 tahun. Baru kalau orang bacakan Al-Fatihah yang datang 70.000 jin, berarti belum kena Al-Fatihahnya. Tapi kalau dia bacakan Al-Fatihah, tiba-tiba kayak ada damai sejahtera meliputi kita, itu kena Al-Fatihahnya. Seperti waktu itu ada acara di Pacitan, sholat Jumat. Saya tuh orangnya anti banget sholat kalau lihat imamnya, saya lihat beda gitu, maksudnya kok ada bias ini saya nggak mau biasa sholat di sana, karena nanti imam itu menuntun kita semua masuk ke tempat tadi yang dia bawa gitu. Jadi begitu imamnya bacakan Bismillahirrahmanirrahim, saya langsung diem. Pas dia itu kok lain di dada saya itu bergetar, langsung saya pergi ke masjid itu. Saya bilang, siapa jadi imam? Yai katanya. Saya tunggu, ternyata ya itu aku udah ketemu lagi om. Itu luar biasa. Ada satu kiai tua di Pacitan dari pesantren, itu luar biasa. Begitu apa tadi disebutnya tuh getar semua dalam batin kita tuh, rasanya kayak, wih luar biasa damainya tuh. Itulah baru kiai. Oke. Ngeri ya. Iya. Kita kembali ke yang tadi, mandi garam tadi. Iya, mandi garam. Kalau tuntunan bagi orang Islam kan sudah jelas tadi, baca Fatihah. Oke. Sedangkan untuk pemirsa di Ngaji Roso kan banyak kan? Oh iya, macam-macam agama ya. Mungkin ada bacaan tertentu gitu buat yang non-Islam. Iya. Jadi buat sahabat yang non-Islam, misalnya Katolik sama Kristen, itu kita gabung aja, dia harus membacakan 7 kali doa Bapa Kami. Karena sama tuh, di Katolik juga ada doa Bapa Kami, di Kristennya ada doa Bapa Kami. Kalau untuk di Hindu, ini Hindu Indonesia ya, itu kita berdoa kepada Sang Yang Widi Wasa untuk minta diberkahi air itu. Begitu juga kalau Buddha, minta restu dari Sang Buddha untuk menjamah itu semua. Atau
atau boleh juga orang yang berdoa dengan Dewi Kuan Im juga bisa. Itu tidak ada bacaan untuk yang Hindu, mungkin mantra Gayatri. Enggak perlu kalau yang itu. Tapi dia membawa nama yang awalnya aja udah cukup. Kalau yang untuk di agama lain, karena selama ini kan saya ngelayani memang beda-beda agama. Untuk ini saya pakainya gitu, namanya hasilnya sama. Jadi intinya tuh imannya mereka. Ya. Oke, kita kembali ke barusan Kanjeng Budi itu bilang punya guru arwah. Iya. Maksudnya ini bukan manusia berwujud fisik. Iya. Iya. Ini apa? Kategorinya jin atau manusia yang sudah meninggal atau gimana? Iya, arwah adalah manusia yang udah meninggal. Begitu ya? Iya. Terus gimana itu ceritanya kok bisa berinteraksi dengan beliau itu? Apa Kanjeng Budi itu minta atau beliaunya yang datang? Iya. Jadi awalnya dulu tuh saya belajar ilmu kejawen. Saya belajar ilmu kejawen. Waktu itu guru saya tuh minta supaya saya belajar kepada guru arwah langsung, yaitu Eyang Sunan Kalijogo. Nah, beliaulah yang membuat saya jadi Islam, yang menuntun saya hingga saya bisa melihat cahaya dari Gusti. Nah, semenjak itu Eyang Sunan tuh, kalau misalnya kan sekarang banyak perdebatan nih, yang Sunan Kalijogo kuburan saya sebenarnya di mana gitu. Iya. Tapi kalau bagi saya kan itu enggak terlalu jadi prioritas utama, karena Eyang Sunan tidak ada di sana. Nah, waktu saya pergi ke Demak, saya bicara ke Demak, itu saya lihat kan, saya buka mata saya lihat, loh kok banyak benar yang jadi kayak Eyang Sunan Kalijogo di sana. Jadi yang sana tuh jin Islam yang muridnya Eyang Sunan Kalijogo itu manggil rupa Eyang Sunan semua. Menyerupai. Iya, mirip benar. Terus sama roh ilmunya Eyang Sunan, bisa juga memakai Eyang Sunan. Nah, kalau saya ke sana, itu saya nggak peduli. Saya baru minta izin kepada Gusti Allah untuk bicara kepada Eyang Sunan Kalijogo. Minta izinkan Eyang Sunan turun memberikan saya nasihat. Jadi saya tunggu, begitu sudah dikatakan iya, nanti Eyang Sunan Kalijogo datang disertai malaikat pengawal.